Salam sejahtera bagi kita sekalian umat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian berada. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, namun yang tinggal dan hadir bersama dengan kami, yaitu kuasa Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa di sorga, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman hari ini, maka tema firman ini adalah mengalami janji Allah. Mengalami janji Allah. Saudara-saudara, jangan bangga dulu menjadi orang Kristen kalau engkau hanya tahu atau sekedar tahu akan firman, tetapi tidak pernah memahaminya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
Saya teringat kepada seseorang, setelah sekian lama dia tidak beribadah. Lalu ketika diajak supaya dia datang beribadah ke gereja, datang kepada Tuhan, maka dia menjawab, aku sudah tahu semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Aku tahu firman yang ada di sana. Saudara-saudara, kedengarannya sangat indah, kedengarannya sangat baik. Tetapi ternyata sekedar tahu saja tentang firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu bukanlah sebuah kebenaran hidup yang harus kita miliki. Nah, saudara-saudara, agar kehidupan iman kita kokoh, kita harus mengalami firman yang sudah kita ketahui. Bukan hanya pintar tahu berteologi, tetapi bagaimana kita menghidupi setiap firman yang kita tahu, menghidupi setiap kebenaran yang kita tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami janji Allah dalam hidup kita? Belajar dari prinsip kehidupan yang dilakukan oleh Kaleb. Yang pertama adalah Kaleb tahu dan pegang janji Tuhan. Sekali lagi, tahu dan pegang janji Tuhan. Ayat yang ke-6, firman Tuhan tadi berkata, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb menjadi orang yang menerima janji Allah. Bukan hanya dia mengetahui apa yang Allah janjikan mengenai dirinya, tapi dia tahu, dia ingat janji Allah mengenai dirinya. Dan sekarang dia pegang, dia percaya, dia yakini firman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terlalu bangga dengan apa yang kita ketahui. Kita terlalu bangga dengan teori tentang teologi yang kita miliki. Tetapi dengarkan baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tahu saja itu tidak cukup. Apa yang kita tahu, apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan iman kita, untuk menerima apa yang Allah janjikan, maka kita perlu tahu segala janji Allah yang tertulis dalam Alkitab dengan cara merenungkannya, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kau tahu hari ini, pegang, percayai, dan imani bahwa yang kita tahu itu akan menjadi rema, akan menjadi kenyataan, akan kita alami di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami janji Allah? Hal yang kedua adalah pelihara hati dan hidup dalam kesetiaan. Pelihara hati atau jaga hati dan hidup dalam kesetiaan. Ayat yang ke-7. Dalam ayat 7 dikatakan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Juga dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Dan aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb tidak hanya tahu firman Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan, tetapi untuk sampai mengalami segala janji Allah yang telah difirmannya kepadanya, ia setia, ia menjaga perkataannya, serta menjaga hatinya untuk tetap mengikuti Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen mengalami janji Allah dalam hidupnya, tetapi tidak menjaga segala perkataannya, serta tidak menjaga hatinya untuk tetap setia mengikut Tuhan.
Saudara-saudara, seringkali orang menjadi lemah. Seringkali orang menjadi putus asa. Oleh karena di langkah yang pertama dia sudah berkata, aku sudah tahu dan aku pegang janji itu. Tetapi aku tidak mengalaminya. Lalu kemudian dia mulai putus asa, kemudian dia mulai lemah, kemudian dia mulai undur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua memberitahukan itu kepada kita melalui Kaleb, bahwa Kaleb pun saudara-saudara, dia pelihara hatinya. Dia tetap hidup dalam kesetiaan firman Allah sampai dia mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang kedua, jaga hati untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Kebenaran yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami janji Allah dalam hidup kita? Kaleb memberikan kita contoh teladan kehidupan. Yang ketiga adalah menyadari pemeliharaan Tuhan. Menyadari pemeliharaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Sadar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang menyadari bahwa kalau Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya, kita semua boleh ada sampai detik ini, sampai hari ini. Sadarkah kita bahwa itu bukti daripada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, Kaleb tidak hanya berfokus kepada masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan. Sekali lagi tidak hanya berfokus kepada masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan, tetapi ia mampu melihat bahwa sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, hari demi hari, itu bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kebenaran ini mau mengingatkan kita bagaimana perjalanan panjang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saudara-saudara tahu bersama bahwa proses waktu yang sangat panjang. Dan ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka tidak hanya fokus pada tanah Kanaan yang sekarang mereka sudah duduki. Tapi mereka melihat, Kaleb melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka hari lepas ke sehari di sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus belajar sama seperti Kaleb. Mungkin saudara-saudara kita punya masalah yang belum terselesaikan. Setelah bergumul sekian lama. Tetapi jangan berfokus hanya kepada masalah itu. Melainkan kita perlu melihat pemeliharaan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Pergumulan yang panjang. Dan kita boleh ada sampai hari ini. Melewati lembah kekelaman, melewati berbagai macam proses kehidupan. Dan sepertinya belum ada tanda, belum ada nampak tanda-tanda bagaimana kita akan bisa keluar dari pergumulan, dari masalah itu. Tapi dengarkan. Kalau kita masih bisa sampai hari ini mampu bertahan, melewati pergumulan hidup. Itu menunjukkan bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengalami janji Allah, kita harus sadar akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita menyadari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan makin sungguh-sungguh, makin percaya, makin setia, dan makin mengasihi Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang keempat, yang terakhir. Saudara-saudara mengalami janji Allah. Kaleb mengalaminya. Kaleb menikmatinya oleh karena dia
tetap bersemangat. Kebenaran yang keempat adalah tetap bersemangat, tetap bergairah, tidak putus asa. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Menarik dalam ayat ini saudara-saudara bagaimana Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Saudara-saudara, tentu saja usia bertambah. Tidak mungkin dia tidak bertambah usianya. Dari waktu pertama sampai sekarang, proses itu pasti dia alami. Tetapi dia berkata, kekuatanku sama sekarang seperti dulu. Aku menerima janji itu. Sampai sekarang kekuatanku sama. Itu berbicara bahwa Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Tidak pernah merasa kecewa atau marah sama Tuhan. Meskipun belum masuk tanah Kanaan. Tetapi ia tetap memelihara, dia tetap menjaga semangat dan sikap optimisnya bahwa dia akan menerima janji itu. Saya ulang kebenaran ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun mereka belum masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia tetap memelihara semangatnya. Dan tetap yakin bahwa dia akan menerima dan mengalami janji itu kelak. Kenapa kita tidak mengalami janji Allah? Oleh karena kita putus asa, kita mundur, kita menyerah di tengah jalan. Padahal saudara-saudara, tinggal beberapa saat, beberapa langkah lagi kita akan sampai ke sana. Tetapi ketika kita tidak menjaga semangat, tidak memelihara hati yang tetap setia kepada Tuhan, maka kita pada akhirnya undur dan putus asa. Saudara-saudara, Kaleb tetap menjaganya. Kaleb tetap yakin bahwa dia akan sampai ke tanah Kanaan. Kaleb tetap percaya bahwa dia akan mengalami janji Allah dengan tetap menjaga hati untuk tetap bersemangat, tetap bergairah. Saudara-saudara, hidup kita pun sama. Meski mengalami pergumulan yang berat, apalagi di masa-masa sekarang ini, belum menerima jawaban doa seperti yang kita harapkan. Jangan pernah putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Yakini sebuah kebenaran, kalau Dia yang berjanji, maka Dia juga yang akan menggenapi. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia juga yang akan melaksanakan janji itu di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita meresponi. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap yakin pada apa yang Tuhan janjikan? Oleh sebab itu saudara, marilah kita menjadi orang percaya. Bukan hanya sekedar tahu firman, tetapi mengalami firman itu dalam hidup kita.
sangat menyedihkan. Ada orang Kristen seperti tadi di awal saya katakan. Dia berkata, aku tahu banyak kebenaran, aku tahu banyak apa yang ada di dalam Alkitab. Bukan soal seberapa banyak engkau tahu, tetapi bagaimana engkau menghidupi, bagaimana engkau mempercayai apa yang engkau tahu. Oleh sebab itu sekali lagi saudara-saudara, tidak sekedar tahu, tetapi mengalami janji itu, mengalami firman itu dalam kehidupan kita. Dengan cara, satu, tahu dan pegang janji Tuhan. Kedua, pelihara hati dan tetap hidup dalam kesetiaan. Yang ketiga, sadari akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Dan yang keempat, yang terakhir, tetap bersemangat, tidak putus asa, bahwa pada akhirnya kita akan mengalami, kita akan sampai ke tanah Kanaan, atau kita akan mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun untuk sekian lama kita harus bergumul, karena Tuhan mau kita tetap setia kepadanya, kita tetap percaya pada Dia, dan tetap memiliki semangat hidup, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena Tuhan telah mengajar kami hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Supaya kami tidak hanya sekedar bangga oleh karena kami tahu akan firman, tetapi kami harus mengalaminya. Dan hari ini kami boleh belajar dari prinsip hidup yang dilakukan oleh Kaleb. Bahwa dia tahu dan pegang janji Tuhan. Dia tetap pelihara hatinya dan hidup dalam kesetiaan. Juga dia sadar akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia memiliki semangat hidup walaupun dia belum sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan. Walaupun dia belum mengalaminya, tetapi dia tetap percaya. Biar kebenaran ini kiranya menjadi milik setiap kami. Biar kebenaran ini kiranya boleh mewarnai seluruh kehidupan kami, khususnya yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.